Hai guys, di video kali ini kita akan membahas beberapa altcoin requestan teman-teman untuk analisa harganya dan sedikit analisa fundamental. Dan kita akan mulai dengan adanya berita di mana exchange FTX itu akan segera mentransfer beberapa koin yang mereka miliki seperti Ethereum Chainlink, Aave Maker itu ke Binance. Tentu saja kemungkinan besar adalah untuk dijual. Dan kita bisa melihat koin-koin apa saja yang dimiliki oleh FTX ini itu di kategori yang pertama di CoinGecko. Kita bisa ke kategoris di sini, klik. Kemudian pilihan yang pertama yaitu FTX Holdings. Maka nanti akan muncul koin-koin yang dimiliki oleh mereka yang mungkin bisa menambah selling pressure ketika mereka menjualnya. Dan kita juga akan update singkat untuk Bitcoin di mana pola sebelumnya itu dia bertransformasi menjadi pola triangle menurut saya. Setelah sebelumnya itu lebih condong menjadi bull flag, tapi breakout tersebut terjadi dengan volume yang rendah sehingga saya mengubahnya. Memang pola itu bisa berubah dan ini tampaknya lebih masuk akal karena lebih proporsional juga dengan kenaikan yang terjadi. Pola triangle ini merupakan pola continuation, akan cenderung untuk mengikuti tren yang sebelumnya yaitu tren naik seperti ini, dan pola ini belum selesai, dia masih bisa bertransformasi mungkin menjadi bull flag seperti ini atau bentuk yang lainnya. Dari perhitungan triangle-nya itu juga belum selesai, masih A, B, belum C tampaknya belum selesai, masih ada D lagi naik satu, kemudian E di sini. Biasanya dari A sampai E, kemudian karena ini adalah triangle, lebih condong untuk naik ke atas sesuai dengan tren sebelumnya. Dan sekarang kita akan melihat untuk analisa harga koin BNB. Berikut beberapa berita yang terkait dengannya. Untuk weekly MACD BNB sendiri itu terjadi bullish crossover di sini, di mana ini merupakan hal yang baik karena biasanya setelah terjadi bullish crossover ini seperti yang terjadi di 25 Juli 2022, harga itu cenderung untuk naik dan kita mengalami bullish crossover lagi ya teman-teman. Asalkan harga itu tetap bertahan di atas 205, itu bisa ke 250-an. Jadi ini adalah daerah 205, yaitu low sebelumnya, itu dia bisa ke 250-an yang ada di sini. Tetapi sekarang masih tertahan oleh garis resistance yang ada di sini. Kalau misalnya jebol daripada 205, maka dia bisa ke harga 195, yaitu low yang ada di sini ya teman-teman. Jadi di atas kotak warna hijau ini. Target ke atas setelah dia berhasil untuk menembus harga 250-an yang ada di sini ya teman-teman, itu adalah bisa ke kotak warna merah ini itu di sekitar 330 sampai 350-an. Dan dari situ kita akan melihat bagaimana reaksinya ketika dia mencapai daerah yang cukup penting ini karena di sini itu banyak terjadi volume perdagangan sehingga mungkin akan bisa sideways selama beberapa saat dulu di daerah sini. Daerahnya cukup ramai. Breakout daripada 350 itu akan lebih mempermudah BNB bisa naik ke atas karena telah melewati daerah yang volumenya itu besar ya teman-teman. Kemarin itu muncul ada berita FAD mengenai Binance di mana para pembuat hukum di Amerika Serikat itu menghubungi Department of Justice untuk berencana menyerang Binance ya, karena adanya keterkaitan dengan Tether yang membuat USDT soal transaksi yang mencurigakan. Nah, ini menurut saya adalah FAD yang sering muncul dan digunakan berkali-kali untuk menyerang Binance. Reaksi yang terjadi tidak terlalu signifikan, dia hanya bergerak secara normal saja, ada resistance kemudian rejected, jadi tidak ada masalah soal itu. Tetapi ada berita bagus dari Binance sendiri, di mana mereka itu memperoleh HKVAEX ini untuk mengapply menjadi exchange crypto di Hong Kong ya teman-teman. Jadi ini adalah langkah Binance selanjutnya. Kalau bisa masuk, maka ini mereka bisa mengambil pangsa pasar yang lebih besar lagi di daerah sana, bersaing dengan OKX dan HTX. Kita akan terus update mengenai berita ini, dan Binance juga ikut andil di dalam mendorong adopsi stablecoin dan Bitcoin yang naik 9% di Nigeria selama bear market ini. Binance, exchange kripto terbesar di dunia, itu menyediakan akses yang mudah ke USDT dan kripto untuk orang-orang Nigeria. Jadi mereka
ikut andil di dalamnya. Sebelumnya kalau tidak salah, pemerintah Nigeria itu melarang Binance untuk beroperasi di sana. Sekarang saya tidak tahu bagaimana situasi di sana, tetapi Nigeria adalah suatu negara yang ekonominya itu cukup besar di Afrika, sehingga kalau misalnya Binance bisa masuk ke sana, maka itu akan memperbesar kekuatan mereka. Dan di kolom komentar ada yang bertanya soal bahas HBAR Kak sama hitung market cap, apakah mungkin next bull run bisa ke $1? Komentar yang lain juga menanyakan soal HBAR ya teman-teman. Jadi saya akan membahas HBAR hari ini, di mana pergerakan harga HBAR sendiri dia membuat higher low 2 kali. Akan saya tunjukkan, ini adalah low-nya di tahun lalu, Desember 2022, kemudian dia membuat higher low di sini dan higher low lagi di sini ya. Pola pertama itu tampaknya bullish, 5 wave complete ke atas. Jadi kalau kita perkecil time frame-nya itu bisa kelihatan ada 5 wave. Ini adalah wave yang bagus, sehingga dari sini next-nya adalah wave 3, yaitu wave yang biasanya paling kuat. Kalau misalnya Bitcoin dan kawan-kawan bullish, maka HBAR juga bisa ikut ya teman-teman. Ada beberapa target untuk HBAR ini, yaitu untuk target pertamanya adalah dia berada di resistance daripada pola triangle ini. Ini ada downtrend, itu sekitar $0,066 ya teman-teman. Dan yang kedua itu adalah target horizontal sendiri, itu di $0,1 saya bulatkan ke atas. Target-target ini berfungsi menjadi resistance juga. Jadi kalau misalnya harga itu gagal untuk menembus beberapa target ini, maka kans untuk membalik arah itu semakin besar ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya bisa breakout terhadap target ini, maka itu akan baik sekali dan bisa ke target selanjutnya. Breakout terhadap harga $0,1 ini itu akan sangat monumental untuk HBAR karena dia berhasil melewati daerah resistance yang selama ini menahan harga HBAR sendiri ya. Dan kita lihat sendiri di sini itu volume perdagangannya itu tidak terlalu banyak, sehingga di sini cenderung untuk bisa berjalan dengan lebih bebas hambatan lagi. Berbeda dengan daerah sini, kita lihat ini ada banyak sekali volume perdagangan yang terjadi di sini, sehingga rentan untuk terjadi pergerakan secara sideways di daerah sini. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai apakah kalau misalnya Hedera itu ke harga $1 itu masih wajar secara market cap-nya. Itu adalah pertanyaan yang baik, karena kita harus menilai apakah market cap daripada suatu koin itu ketika dia mencapai harga tertentu, apakah masih wajar, apakah masih bisa tercapai. Itu adalah salah satu cara untuk membatasi target kita agar tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Caranya gampang banget, kita tinggal kalikan saja harga $1 tersebut dengan circulating supply-nya. Nah, ini akan membuat market cap-nya itu sebesar $33 miliar Amerika Serikat. Dan dengan jumlah market cap tersebut, itu akan membawa Hedera itu sama seperti market cap daripada BNB sekarang. Apakah dari pendapat saya sendiri Hedera bisa ke $1? Dari pendapat saya sendiri, Hedera itu harus melewati daerah yang cukup besar volume perdagangannya, yaitu yang berada di daerah sini ya teman-teman. Jadi di sini itu ada banyak perdagangan, itu di rentang harga 0,2 sampai 0,4. Jadi kalau misalnya kita melihat adanya kenaikan yang cukup besar dari Hedera, mungkin dia bisa tertahan dulu di daerah bawah daripada daerah yang volume perdagangannya itu besar, di sekitar harga 0,2, 0,25, dan seterusnya. Selama harga itu masih tertahan di daerah ini, itu maka dia akan susah untuk mencapai new all-time high-nya, apalagi ke $1. Ada hal yang harus dilakukan oleh HBAR agar bisa ke $1, dia yaitu harus melewati daerah resistance ini di sekitar $0,45, yaitu di daerah sini ya teman-teman. Jadi ini semacam neckline-nya itu harus breakout dari sini agar bisa lebih berpotensi untuk ke harga $1 ya teman-teman. Tetapi selama harga itu masih berada di daerah sini ya teman-teman, kita akan membatasinya karena di sini ada banyak resistance yang mungkin bisa menghambat harga HBAR untuk naik. Dari besar market cap ketika dia mencapai harga $1 itu sebenarnya mungkin untuk terjadi ya. Jadi ada perbedaan antara mungkin dan tidak mungkin. Yang tidak mungkin itu kalau misalnya ini seperti jadi 1 triliun. Nah itu kan untuk saat ini tidak mungkin dan mungkin kedepannya juga tidak mungkin. Tetapi mencapai $33 miliar itu mungkin, hanya saja untuk saat ini masih belum condong ke arah situ. Hedera ini banyak kerjasama dengan institusi besar di dunia seperti Boeing, Chainlink, DBS, bank besar di dunia,
Deutsche Telekom, Google, IBM, dan seterusnya. Dan koin ini juga sering disebut oleh influencer kripto besar seperti Altcoin Daily, seperti baru-baru ini, top 10 kripto di bawah $1 ya teman-teman. Ada teknologi inovatif dari Hedera sendiri, di mana mereka memiliki governing council yang baik, dan ini dicontek oleh Polygon ya teman-teman. Hedera sendiri juga memiliki teknologi yang dipercayai oleh institusi besar di seluruh dunia. Organisasi-organisasi ini tentu saja tidak menghabiskan waktu mereka untuk menginvest di proyek yang tidak ada masa depannya. HBAR ini bisa diadopsi di berbagai sektor di seluruh dunia, yaitu mungkin target besarnya tentu saja bersaing dengan proyek-proyek lainnya ya. Jadi bukan hanya HBAR saja yang menjadi pemain di sini. Kemudian ada request dari teman-teman, ini adalah CoinKin, di mana market cap-nya 31 juta. Saya belum pernah dengar koin ini. Circulating supply sama dengan max supply-nya, ini itu bisa diubah ya teman-teman, atau mungkin ini adalah bekas burning-nya. Volume trading itu sedikit kecil untuk koin ini. Dan kalau saya lihat dari pergerakan harganya, tampaknya ini bukan merupakan koin rekomendasi ya teman-teman. Sehingga saya menyimpulkan kalau ini adalah spekulatif play saja untuk spekulasi, karena tipenya itu pump and dump. Dia bisa pump dengan kuat sangat cepat, tetapi bisa juga dump dengan kuat ke bawah ya teman-teman. Sehingga tidak bijak kalau misalnya kita masuk banyak-banyak di koin seperti ini. Proyek ini juga tidak terlalu diperhatikan karena ketika saya ingin mengakses websitenya untuk menilai koin seperti apakah ini, itu websitenya itu tidak bisa dicapai. Dan karena koin ini itu berada di naungan ekosistem Solana, sehingga mungkin harus menunggu Solananya itu naik terlebih dahulu, baru kita bisa melihat adanya money flow itu mulai ke koin-koin yang lebih micin seperti ini. Jadi saya tidak terlalu rekomendasi untuk koin ini cocoknya untuk spekulasi saja. Dan terakhir kita akan membahas koin yang spesial ini dan mungkin yang ditunggu-tunggu, yaitu kemiripan antara koin PP dengan Shiba Inu. Akan saya tunjukkan ya teman-teman melalui penjelasan ini, di mana judulnya adalah Fraktal Waktu PP dan Shiba Inu. Tampaknya PP dan Shiba Inu itu pump di waktu-waktu yang mirip ya teman-teman. Oke, kita lihat koin Shiba Inu ini sudah ada sejak 2020 dan April 2021 itu mulai pump. Memuncak di Mei 2021. Ini adalah April 2021 dan memuncak di Mei 2021 ya teman-teman. Dengan kenaikan harga yang cukup fantastis dari bawah sampai ke atas ini. Setelah itu turun dan sideways. Setelah sideways, pump eksplosif lagi di awal Oktober sampai akhir Oktober, sebesar 10 kali lipat. Pump, dump, sideways, pump, dump. Dari puncak di Mei 2021 ini, kemudian dia turun sampai ke level ini yang bertahan di sini, sideways, kemudian di Oktober awal dia itu naik lagi dengan fantastis ke new all-time high-nya, berakhir di akhir Oktober 2021. Dan dari situ kemudian turun terus, mengalami sideways yang cukup lama. Kita akan bandingkan dengan koin PP ini yang muncul 2 tahun kemudian, yaitu di April 2023, dan mulai pump memuncak di Mei 2021. Kita lihat ya, ini dia muncul di bulan April, nah memuncaknya itu di bulan Mei. Dan apa yang terjadi sekarang, dia turun dari situ, kemudian mengalami masa-masa sideways seperti ini, dan bulan Oktober ini PP mulai pump ya teman-teman. Kita lihat secara weekly-nya itu, ini ada candle hijau yang tebal, yang tampaknya itu cukup impulsif. Apakah ini suatu kebetulan? Menurut saya disinyalir whale Shiba Inu ini dengan whale PP itu sama ya teman-teman. Ini yang saya pikirkan di beberapa bulan yang lalu ya, jadi bukan baru-baru ini muncul. Dan itu yang membuat saya juga membeli koin PP ini sebelum-sebelumnya ya di daerah sekitar ini. Dengan alasan ini juga adanya fraktal kemiripan dengan Shiba Inu. Nah, bagaimana dengan target harganya, teman-teman? Kalau Shiba Inu itu dia 2 kali dari ATH sebelumnya, maka target PP itu adalah di 862. Kita lihat ini adalah ATH yang sebelumnya, dan dari harga ATH ini ke ATH yang baru itu sekitar 2 kali lipatnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan kepada koin PP, di mana ATH sebelumnya itu adalah 431, maka tinggal dikali 2 jadi 862. Target harga yang selanjutnya itu adalah dia bisa naik 11 kali dari dasar masa-masa sideways-nya. Kalau kita aplikasikan kepada koin PP, itu
ke 700. Di masa-masa sideways ini, kalau kita ukur dari sini ke puncaknya yang ada di sini, itu 11 kali lipat untuk koin Shiba Inu. Kita praktekkan hal yang sama, kita posisikan kursor kita di sini, di low, kemudian kita tarik sampai 1100%, maka kita bisa mencapai sekitar harga 700 ya teman-teman. Di sini menunjukkan 750 sekitaran itu. Dan kita bisa dapatkan kalau kedua target ini tidak jauh berbeda ya, bukan beda 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Dan saya berspekulasi mungkin 3-4 minggu, 5 minggu dari sekarang mungkin harga PP bisa mencapai harga ini. Kalau ternyata fraktal PP dan Shiba Inu ini benar ya teman-teman. Berapa rupiahkah target harga ini? Karena di komentar itu ada yang berkomentar bisa sampai ke Rp1, kemudian Rp100. Tetapi mohon maaf untuk yang target harga Rp100 itu tidak masuk akal. Kalau untuk target harga yang sekarang, misalnya ini bisa terjadi, kita akan hitung, dikalikan dengan kurs hari ini yaitu sekitar 15.900, maka kita bisa mendapatkan Rp0,137 ya teman-teman untuk target harga koin PP. Dengan market cap yang masih wajar yaitu sekitar $5 miliar. Kadang-kadang koin meme itu bisa mengalami kenaikan yang tidak masuk akal. Koin Shiba Inu saja memiliki market cap yang besar sepertinya teman-teman. Sehingga mungkin dari target teman-teman di harga Rp1 itu mungkin bisa terjadi nanti ya, tetapi bukan sekarang menurut saya. Karena ada satu macam cara lagi yang saya tidak tunjukkan di sini, itu yang mungkin tidak akan tercapai sekarang, belum tercapai, mungkin nanti akan tercapai ya. Akan saya sajikan kapan-kapan di lain waktu. Untuk sementara ini targetnya menurut fraktal dengan Shiba Inu adalah di harga sekian ya teman-teman. Nah, apakah ini akan terjadi atau tidak? Saya tidak tahu, saya hanya menganalisa dari segi fraktal saja. Keputusan membeli dan menjual tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya hanya memberikan edukasi dan analisis saya sendiri. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman mengenai prediksi harga untuk koin PP ini? Apakah masuk akal? Teman-teman bisa komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.